Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud Fasaifan dari kelas 10 IPS 3 akan menjelaskan perkembangan budaya zaman praaksara sebagaimana video berikut. Perkembangan budaya pada masa praaksara. A. Zaman Paleolitik. Istilah Paleolitik dapat diartikan dengan batu tua. Alat-alat yang berasal dari zaman Paleolitik sebagian besar terbuat dari bahan batu. Ciri-ciri zaman Paleolitik diantaranya peralatan dibuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Pembuatan alat batu ini dilakukan dengan cara membenturkan batu yang satu dengan yang lainnya. Pecahan batu yang menyerupai kapak kemudian mereka gunakan sebagai alat. Ciri-ciri kehidupan manusia prasejarah yang hidup pada zaman Paleolitikum sebagai berikut. 1. Masih berpindah-pindah nomaden. 2. Hidup dalam kelompok kecil. 3. Tinggal dalam gua atau ceruk karang. 4. Mencari makan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Food gathering. Contoh kebudayaan Paleolitikum sebagai berikut. 1. Kebudayaan Pacitan. Budaya Pacitan dikenal dengan nama tradisi kapak perimbas. Peralatan yang dihasilkan adalah kapak genggam dan alat penetak chopper. Hasil budaya Pacitan dianggap sebagai alat budaya batu yang paling awal di Indonesia. Alat-alat tersebut masih dibuat dengan kasar. Teknik pembuatannya juga masih sederhana. Penelitian tentang alat ini dilakukan pada tahun 1935 oleh seorang pakar yang bernama Van Koenigswald. Pacitan merupakan tempat yang paling kaya dan menduduki tempat terpenting dalam penemuan alat-alat jenis Paleolitik. Salah satu alat jenis Paleolitik adalah kapak perimbas. Menurut Movius, ciri-ciri kapak perimbas sebagai berikut. A. Berbentuk besar. B. Masif dan kasar buatannya. C. Kulit batunya masih melekat pada permukaan alat. Contoh alat-alat budaya Pacitan sebagai berikut. A. Kapak perimbas. B. Kapak penetak chopper. C. Kapak genggam. D. Kapak genggam awal. Dua. Kebudayaan Ngandong. Daerah Ngandong, Jawa Timur merupakan tempat penemuan alat-alat pada zaman Paleolitik. Alat-alat yang ditemukan di daerah ini dikenal dengan nama kebudayaan Ngandong. Bahan pembuat alat-alat yang ditemukan di Ngandong adalah tulang, tanduk, dan duri ikan serta batu kalsedon. Alat-alat berbentuk kecil dari bahan batu juga ditemukan di Ngandong. Alat-alat tersebut biasanya disebut dengan flakes. Bahan pembuat alat ini adalah batu kalsedon. Alat-alat budaya Ngandong tidak ditemukan di dalam tanah, tetapi di permukaan tanah. Alat-alat budaya Ngandong dapat dipergunakan untuk 1. Mengorek ubi dan keladi dari bawah tanah. 2. Berburu. 3. Menangkap ikan. Alat-alat yang termasuk kebudayaan Ngandong berasal dari lapisan Pleistosen atas. Oleh karena itu, dimungkinkan manusia pendukung kebudayaan Ngandong adalah Homo wajackensis dan Homo solunsis. Manusia purba dari zaman Paleolitik ini belum bercocok tanam. Mereka masih berburu dan mengumpulkan makanan. Oleh karena itu, tempat tinggalnya pun berpindah-pindah. B. Zaman Mesolitikum. Kebudayaan dari zaman Paleolitikum mengalami perkembangan dengan datangnya pengaruh baru dari daratan Asia. Perkembangan tersebut ditandai dengan penemuan bukti-bukti bahwa manusia purba yang hidup pada zaman itu sudah menetap walaupun mereka masih hidup dengan cara berburu dan menangkap ikan. Bukti yang dimaksud adalah penemuan Kejoking Modinger sampah dapur yang berasal dari remis atau kerang dan Abrissous Roche Bukit Payung. Manusia purba zaman Mesolitikum bertempat tinggal di tepi-tepi pantai dalam waktu yang lama mungkin dalam hitungan ratusan tahun. Hal itu dapat diduga dari tinggi Kejoking Modinger yang mencapai 7 meter. Berbagai peninggalan manusia purba ditemukan di sekitar Kejoken Modinger. Pendukung kebudayaan ini adalah manusia Papua Melanesoid. Peninggalan-peninggalan yang terdapat di sekitar Kejoken Modinger sebagai berikut. 1. Kapak genggam. 2. Kapak pendek. 3. Batu pipisan. Fungsi dari batu pipisan adalah sebagai berikut. A. Untuk menggiling makanan. B. Menghaluskan cat atau pewarna merah. Diduga tempat yang dipergunakan untuk tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum adalah Abrissous Roche. Di Abrissous Roche ditemukan banyak peralatan yang berasal dari zaman Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik. Benda-benda peninggalan manusia purba yang diketemukan di Abrissous Roche sebagai berikut. 1. Alat-alat batu, seperti ujung panah dan batu flakes. 2. Batu-batu penggilingan. 3. Kapak-kapak yang sudah diasah dari zaman Neolitik. 4. Alat-alat dari tulang dan tanduk rusa. 5. Alat-alat dari perunggu dan besi. 6. Kapak Sumatera. 7. Kapak pendek. C. Neolitikum. Kedatangan kebudayaan Neolitikum batu muda dan kepandaian bercocok tanam membawa perubahan revolusi dalam kehidupan manusia. Kehidupan yang sebelumnya didominasi dengan kegiatan mengumpulkan makanan berubah menjadi memproduksi makanan. Perubahan itu berdampak pada sistem kehidupannya. 1. Teknik pembuatan peralatan kebudayaan Neolitikum berlangsung pada zaman batu muda. Kemajuan pembuatan alat-alat pada zaman Neolitikum tampak dengan telah dikenalnya teknik UAM, yaitu suatu teknologi untuk mengasah peralatan, baik sebagian maupun semua bagian. 2. Alat-alat zaman Neolitikum. Contoh alat-alat pada zaman Neolitikum sebagai berikut. A. Kapak persegi. B. Kapak lonjong. Ada dua macam kapak lonjong, yaitu Waz-Imbeil dan Kod-Imbeil. 3. Peralatan lain dari zaman Neolitikum. Contoh alat-alat lainnya adalah beliung dan kapak batu, gerabah atau tembikar, tenunan, anyam-anyaman, pakaian, dan perahu. Zaman Neolitikum juga mengenal alat-alat sebagai berikut. A. Gerabah. Fungsi dari gerabah sebagai berikut. 1. Tempat makan. 2. Tempat minuman. 3. Alat-alat untuk keperluan sehari-hari. 4. Alat-alat untuk keperluan upacara. B. Perahu. C. Alat pemukul kulit kayu.
Oke, terima kasih telah menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.